di masa-masa pandemi ini itulah yang sangat-sangat dibutuhkan gitu. Lebih nyaman memang dengan ibu-ibu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Be Heritage Channel, dengan program podcast Bincang-Bincang. Oke teman-teman yang menonton tayangan ini, kali ini kita akan bincang-bincang dengan tamu spesial. Sudah tentu pasti teman-teman tahu semua, Ibu Ani Sumardi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu. Udah sehat Bu ya? Dengar-dengar kemarin kan sempat sakit juga, sempat dirawat. Teman-teman kita doakan semoga Ibu Ani sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Waduh Ibu, ini kita tahu dari Rangkas Bitung, khususnya kota Rangkas Bitung sedang jadi zona merah gara-gara pandemi COVID ini Ibu. Ya, semoga kita doakan sama-sama pandemi ini cepat hilang dari muka bumi. Karena ini pandemi ini ke seluruh dunia juga Bu ya. Gitu. Ibu, kita ngobrol santai aja ya, relax ya Ibu, insya Allah ya, sambil menemani ya, walaupun agak pengap pakai masker, tapi karena kita menguji standar protokol kesehatan kita harus menggunakan masker ini. Ibu, saya akan bertanya beberapa, karena kita tahu Ibu kan kesebutnya Ibu Wakil, istri dari Bapak Ade Sumardi ya Bu ya, Ibu Wakil Bupati kesebutnya. Tapi kita tahu juga Ibu juga kan sebagai ketua dari beberapa organisasi. Salah satunya ada dari program PKK, terus juga dari program Forum Kesehatan Lebak Sehat, Ibu ya. Ini saya mau nanya Ibu, program kerja PKK dan FKLS itu apa aja sih Ibu? Kebetulan pada saat ini, di periode ini, kami dipercaya menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lebak. Yang dimana Tim Penggerak PKK Kabupaten Lebak itu terdiri atas 28 tim penggerak PKK kecamatan dan 345 tim penggerak PKK desa. Kemudian untuk FKLS sendiri, FKLS itu adalah Forum Kabupaten Lebak Sehat. Forum Kabupaten Lebak Sehat. Di mana program PKK dan program FKLS ini itu saling berkaitan. Saling berkaitan Bu ya. Karena di dalam program FKLS pun ada program tim penggerak PKK, cuman khusus gitu. Oh khusus. Kalau tim penggerak PKK itu untuk FKLS ini ada di programnya dengan Pokja 4. Jadi untuk tim penggerak PKK itu kami mempunyai 4 Pokja, yaitu Pokja 1 yang membidangi pengamalan Pancasila, terus agama dan lain-lain. Kemudian Pokja 2 itu bidang ekonomi dan pendidikan. Kemudian Pokja 3 itu tata laksana rumah tangga, pangan, sandang gitu. Kemudian Pokja 4-nya itu ya di bidang kesehatan, perencanaan sehat. Nah, disitulah adanya program FKLS ini ada di kami di Pokja 4. Jadi memang saling berkaitan. Jadi nah, makanya untuk FKLS ini FKLS itu di kecamatan juga ada. Oh ada juga Ibu ada. Ya? Jadi disebutnya Porkom, Forum Komunikasi Kecamatan. Nah ini pun diketuai oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Enggak otomatis, tapi untuk periode ini kami meminta untuk Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan itu sudah otomatis harus menjadi Ketua Forkom di Kecamatan supaya gampang untuk melaksanakan kegiatannya. Betul. Buat teman-teman yang nonton juga, di samping Ibu di sana sudah ada jelas 10 program pokok PKK. Bisa sambil dibaca-baca ya dari sana juga Ibu. PKK memiliki 10 program pokok PKK. Ya, PKK. Nah, kalau untuk FKLS itu sendiri kami ada 3 program. Yaitu program penyehatan kawasan pemukiman dan sarana prasarana, kemudian program pemberdayaan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, kemudian yang ketiga adalah program kawasan pariwisata sehat. Nah,
Kalau di PKK ada Pokja, kalau di FKLS ada tatanan Oh, ada disebutnya. tatanan Bu ya. Ya. Saya sedikit ralat tadi buat teman-teman yang nonton bahwa FKLS itu Forum Forum Kabupaten Kabupaten. Lebak Sehat, Iya. bukan forum komunikasi. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi bukan hanya di Lebak saja, tapi seluruh Indonesia, Seluruh kabupaten, Indonesia. kota. Kalau di yang kota berarti forum kota. Nah, Oh, kota, beda-beda misalkan, ininya panjangannya Bu ya. Kota apa mereka? Kalau kita Kabupaten Lebak Sehat. Pas ya FKLS itu Bu ya. FKLS. Siap. Jadi tidak semua adalah FKLS, tidak. Gitu. Masing-masing kabupaten kota punya nama masing-masing punya nama ya. masing-masing. Siap, Ibu. Makasih. Oke Ibu, tadi kan sudah Ibu gambarkan, informasikan sedikit tentang FKLS ataupun PKK Bu ya. Kalau kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan Bu oleh PKK ataupun FKLS sampai sejauh ini apa aja sih? Kita masing-masing Pokja punya program unggulan ya. Untuk Pokja 1 kita punya Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia. Kemudian untuk Pokja 2-nya kita punya Bina Keluarga Balita. Lalu UP2K-nya juga kami punya program unggulan. UP2K itu usaha peningkatan pendapatan keluarga. Nah, masa pandemi ini itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan Bu ya. Ya. Kemudian untuk Pokja 3 program unggulan kami adalah pemanfaatan lahan pekarangan. Kemudian kita juga punya batik lebak yang kita banggakan. Ya. Betul. Nah, itu juga tugas kami untuk mempromosikan kepada masyarakat karena tugas kami kepada masyarakat mempromosikan bahwa ini loh kita juga punya batik, ikon tersendiri Bu ya, batik itu ya. Nah, itu pun tugas kami. Bukan hanya batik tapi kita juga punya tenun, tapi mohon maaf hari ini saya tidak menggunakan batik lebak maupun tenun ya. Itu. Kemudian untuk Pokja 4 ada perencanaan sehat, ada kesehatan. Nah di kesehatan inilah nanti yang akan banyak kita bicarakan yang ada hubungannya dengan FKLS itu. Nah kami untuk gerakan cuci tangan, gerakan minum air putih itu khusus dari masa pandemi ini. Iya Pokja 4. Ya dari sebelum pandemi. Dari sebelum pandemi juga sudah itu sudah. Ya. Kami untuk gerakan pemanfaatan lahan pekarangan dari awal periode pertama juga sudah. Nah untuk program mencuci tangan sebelum ada pandemi pun kami selalu menginfokan kepada masyarakat ke desa, kepada kader-kader untuk melakukan gerakan mencuci tangan ini. Jadi ketika ada pandemi gitu, mereka sudah mengerti apa yang harus mereka lakukan. Langkah-langkah dalam mencuci tangan, ada 7 langkah dalam mencuci tangan. Jadi mereka sudah dikasih tahu jauh sebelum ini Bu ya. Sudah setiap saya turun ke daerah itu yang pertama. Jadi pola dan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS di dalamnya antara lain ada cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun gitu. Jadi program-program dari PKK ataupun FKLS ini sudah dirasa udah membentuk masyarakat Lebak yang sehat Bu ya. Bagian dari itu juga ya. Keinginan kami. Tapi kan kadang-kadang memang keinginan tidak sesuai dengan harapannya. Betul. Masih ada gitu. Adalah masih masyarakat yang tidak sadar ya Bu ya. Belum sadar Bu ya. Oke Ibu, tadi banyak informasi yang kita dapatkan. Nanti teman-teman yang menonton tayangan ini juga bisa menyimak secara seksama dari penjelasan Ibu. Oke Ibu, ada pertanyaan lagi nih Bu yang akan saya tanyakan pada Ibu. Yang harus dilakukan dalam membentuk masyarakat Lebak yang sehat, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Ibu dan teman-teman yang lain? Program unggulan kami selain kita tadi 10 program pokok PKK, jadi implementasi dari 10 program pokok PKK ini terutama di bidang kesehatan, karena kita bicara hubungannya dengan FKLS adalah dengan kesehatan, maka saya akan lebih banyak berbicara tentang kegiatan di Pokja 3, Pokja 4 ya, karena itulah yang mendukung di masa-masa pandemi ini, itulah yang sangat-sangat dibutuhkan gitu. Nah, untuk program yang kemarin kami lakukan, tahun-tahun kemarin kami lakukan, antara lain yaitu deteksi dini kanker serviks, karena kita tahu kanker serviks ini adalah penyakit yang mematikan dan ini kita
tinggi ya, mematikan tertinggi untuk kaum perempuan ya. Kaum perempuan. Itu untuk kaum perempuan selain kanker payudara, kanker serviks juga ini adalah merupakan penyakit mematikan dan ini cukup tinggi. Di Kabupaten Lebak saja kemarin beberapa tahun ya ada beberapa kasus. Bahkan tidak ada yang tertolong, kebanyakan karena ketahuannya gitu. Ketahuannya sudah stadium 3 gitu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, tidak ada pencegahan sedari awal tidak ada itu pencegahan. Bu ya. Nah, inilah yang kita lakukan dengan IVA test ini. Deteksi dini kanker serviks, kita berharap tidak ada lagi kasus-kasus kanker serviks yang ada di Kabupaten Lebak. Jangan sampai kecolongan lagi. Jangan sampai kecolongan lagi gitu. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan aksi pencegahan stunting, di mana kita tahu 10 lokus stunting, lokasi khusus. Kita dapat program dari pemerintah pusat ya untuk 10 lokus stunting yang ada di Kabupaten Lebak. Jadi berarti kita jangan bangga ketika Kabupaten Lebak menjadi lokus stunting, karena artinya Lebak juga agak tinggi gitu. Iya, kasus itu angka stuntingnya yang ada di Provinsi Banten mungkin kita tertinggi dibandingkan kabupaten kota yang lain gitu. Tapi alhamdulillah sudah ada penurunan. Penurunannya sangat signifikan sekali. Dengan 1 tahun kemarin kita bergerak sebelum pandemi, 2019 kami bersama Dinas Kesehatan dan dinas-dinas yang lain yang terkait di Kabupaten Lebak ini, kami melakukan sosialisasi berkeliling di 10 lokus stunting itu untuk melakukan sosialisasi dari Dinas KB dengan BKKBN Provinsi turun. Kemarin bagaimana masyarakat kita ini mengerti bahwa stunting itu juga cukup membahayakan untuk anak-anak kita. Kita tahu ketika mereka terkena stunting ini sudah tidak bisa diobati gitu. Dan itu baru bisa di 2 tahun ya, setelah anak 2 tahun itu ketika dia baru ketahuan 2 tahun itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi gitu. Paling kita menambah ya gizi tadi ya supaya mereka tidak ini stunting gitu. Oke Ibu. Itu yang jelas dari hasil kerja teman-teman ada kepuasan tersendiri toh Bu? Sangat. Apa belum merasa puas Ibu? Belum merasa puas, bukan berarti kita tidak ini ya, tidak bersyukur. Tapi kami belum merasa puas karena belum semua masyarakat di Kabupaten Lebak ini bisa terlayani oleh kami gitu. Kami belum terkait karena tenaga juga ya. Akhirnya kami meminta kepada kader-kader Posyandu, kader-kader Dasawisma. Nah, untuk membantu kami untuk melakukan sosialisasi tentang kesehatan, tentang PHBS dan lain-lain. Nah, untuk kegiatan yang dilakukan selama pandemi ini, kami terkait program, walaupun kita tidak bisa melakukan pertemuan dan lain-lain secara ini, kita masih bisa tetap by phone gitu ya. Terus kami juga masih sempat datang di beberapa daerah gitu. Mensiasati Bu ya. Mensiasati bagaimana caranya gitu ya. Nah, kami meminta kepada kader untuk melakukan sosialisasi 3M tadi untuk ini pandemi ini ya. Itu program unggulan? Bukan program unggulan, kami mendukung selama pandemi ini khususnya Bu ya. Jadi membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi 3M tadi sambil membagikan masker. Kami bukan tidak setuju dengan pembagian masker di jalan-jalan ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau pembagian masker itu door to door, langsung ke rumah, jangan di jalan gitu. Memang itu juga membantu. Bukan saya tidak menyalahkan dengan yang membagikan masker di jalan raya. Tidak, itu pun sangat-sangat membantu masyarakat kami. Terima kasih atas bantuannya. Tetapi untuk tim penggerak PKK, saya menghimbau, ini khusus ya, untuk tim penggerak PKK di desa maupun di kecamatan, untuk tidak membagikan masker di jalan, lebih baik ke rumah-rumah sambil memberikan sosialisasi. Karena kalau ke jalan kan, di jalan kan terbatas ya, karena kalau kita banyak ngomong macet gitu. Nah, lebih baik gitu ke rumah-rumah saja. Karena kita punya kader Dasawisma, manfaatkan kader Dasawisma yang ada gitu. Dasawisma itu kan hanya membawahi 10 sampai 20 rumah. Nah, dia punya kader. Nah, kader ini ketika kita sudah berikan sosialisasi kepada mereka harus menyampaikan lagi kepada anggota-anggota Dasawisma yang ada di bawahnya. Itu yang kita harapkan. Termasuk kalau menggunakan jejaring Dasawisma itu Bu ya,
langsung tersampaikan masker itu. Insya Allah, Kalau di jalan gitu. punten kan Bu, kita tahu ya, paling yang menerima orang-orang itu aja. Iya, Biasanya kan yang gitu. kebetulan lewat di jalan. Ternyata kemarin setelah kita turun di beberapa kecamatan itu banyak sekali masyarakat kita yang masih sangat membutuhkan masker. Dan banyak sekali masyarakat kita yang belum sadar gitu Akan pentingnya penggunaan masker itu. iya ngomongnya Ibu harus pakai masker ya, sambil kita berikan 3M itu untuk menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Nah, mereka kebanyakan kan tidak tahu Ngabodoken, Bu, ya, gitu, bahasanya. menyepelekan gitu, menyepelekan. Padahal yang kami datangi itu adalah orang-orang yang interaksinya cukup tinggi gitu, kayak di pasar, Betul. itu pedagang di pasar kan, kayak di pelelangan kemarin waktu di Baya. Itu kami masih menemukan banyak sekali masyarakat tidak menggunakan masker. Nah, itu tugas kita bersama gitu untuk melakukan sosialisasi. Ini saya tahu juga kan Bu, garda terdepan bergeraknya PKK dan FKLS ini rata-rata kan wanita Bu ya. Iya. Iya kan? Rata-rata kan wanita ya. Mm-mm. Nah, kan kita tahu juga Bu bahwa peran perempuan dalam menjaga kesehatan di keluarganya. Karena keluarga merupakan garda terkecil. Nah, biasanya sosialisasi untuk asupan gizinya apa itu biasanya? Untuk menjaga daya tahan tubuh juga tuh. Iya. Itu kami juga ada program itu ya. Jadi gerakan masyarakat itu bersama dengan dinas-dinas yang lain. Kami ini hanya tim penggerak saja ya. Tim penggerak bagaimana kami menggerakkan masyarakat supaya sadar akan pentingnya gizi. Nah, kami pemanfaatan lahan pekarangan di masa-masa ya apalagi di masa pandemi seperti ini gitu. Pemanfaatan lahan pekarangan itu harusnya sangat membantu sekali ketika kita sudah memanfaatkan lahan pekarangan. Artinya jangan biarkan tanah di depan rumah kita kosong gitu, manfaatkan saja untuk sayuran. Oh, biasanya disuruh cocok tanam sayuran Bu ya? Iya, itu sudah program kami sudah beberapa tahun itu. Ya bukan hanya tanaman saja, ada kolam ikan dan lain-lain kan bisa dibuat terpal. Kemudian kita juga memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana budidaya ikan di dalam ember ya. Itu juga ya budik damber ya. Kita juga lihat dari YouTube juga sebetulnya itu kami inovasi meniru lah gitu. Nah, itu meniru itu bagaimana caranya supaya kebutuhan gizi masyarakat kita terpenuhi. Jadi tidak harus beli ternak ayam dan lain-lain itu di rumahnya. Itu yang kami inikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah ya ada sih kalau ini mah mereka suka laporan, Bu panen gitu lah dari Bu ini loh panen dikirim ya ada dari ya, itu Bu ya? ini hasil kami alhamdulillah berarti bermanfaat untuk mereka gitu. Kita senang kalau sudah seperti itu, walaupun PKK maupun FKLS ini tidak ada gajinya, tidak ada honornya, tapi ketika itu bermanfaat untuk masyarakat. Kami senang sekali gitu karena visi dari FKLS ini sendiri adalah bagaimana masyarakat Lebak ini sehat, mandiri dan tumbuh di dalam lingkungan yang berkualitas gitu. Nah, itu kan visinya. Jadi ketika visi kami tersampaikan ya puas sih gitu. Dan yang paling penting masyarakat Lebak khususnya harus sadar akan kesehatan dirinya pribadi ya. Itulah yang sulit, ini tugas kita ya, itulah yang sulit. Kita bareng-bareng Bu. Bagaimana masyarakat ini kan mengubah pola pikir masyarakat itu susah sekali gitu. Mereka ya ada yang desa bebas BAB itu ya. Kita tahu sebagian besar masyarakat kita ini masih desanya baru berapa persen, 10% ya yang desanya ODF, jadi bebas dari BAB Semarang itu belum nyampe, malah dari 340 itu baru ada beberapa desa saja yang bebas ODF. Insya Allah tahun kemarin itu sudah bertambah lagi gitu. Jadi banyak sekali PR kita di bidang kesehatan ya itu. Nah, untuk PKK sendiri PKK itu bukan hanya punya perempuan, tapi PKK itu adalah lembaga masyarakat dan itu di dalamnya anggota PKK itu bukan hanya perempuan, tapi boleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki gitu. dan boleh. perempuan. Laki-laki dan perempuan itu boleh. Tapi yang paling banyak Bu, yang dominan perempuan ya? Iya, karena tadinya ya. Tapi ya
sudah hasil rakernas kemarin, Mm-mm. boleh laki-laki dan perempuan. Jadi kami tidak tergabung di dalam gabungan organisasi wanita karena kami bukan organisasi wanita. Gitu. Gitu. Saya juga beberapa kali sempat cek Facebook Ibu, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan kan dari FKLS ataupun PKK juga kan ya, Iya. banyak di sana kan. Tapi saya lihat, makanya saya tanya ke Ibu, rata-rata kan motor penggeraknya dari perempuan. Iya. Ya, betul ya Bu ya. Iya. Kebetulan untuk Kabupaten Lebak kita belum ya, Mm-mm. belum memasuk. Ada wakil bendahara kita ya, yang laki-laki ya. Oh, ada ya. Wakil bendahara kita yang laki-laki gitu. Kalau untuk turun ke lapangan lebih nyaman memang dengan ibu-ibu gitu. Lebih Emang. nyaman. Ini teman-teman saya di PKK Kabupaten ini benar-benar ibu-ibu yang sangat mendukung ya. Terima kasih untuk ibu-ibu di tim penggerak PKK Kabupaten Lebak, desa dan kecamatan, ketua tim penggerak PKK kecamatan, serta pengurus. Terima kasih karena selama ini sudah banyak sekali membantu ya. dalam kegiatan-kegiatan PKK maupun FKLS gitu. Walaupun kita tahu tidak ada gajinya dan lillahi ta'ala Bu ya. 1 juta. Sabar, jujur dan tawakal. 1 juta. Ini terima kasih pula untuk suami-suaminya yang telah mengizinkan. Iya, Kadang-kadang itu yang paling penting sih Bu ya. gitu. Izin dari suami itu. Izin dari suami. Karena kadang-kadang ya kami kalau sudah ke desa, ada beberapa desa yang kami kunjungi, itu kadang-kadang jam 12 malam ya baru nyampe rumah gitu. Tapi itu ada kepuasan tersendiri karena kita bisa bertemu masyarakat. Oke Bu, tadi sudah banyak informasi yang kita dapatkan lagi Bu ya, termasuk saya pribadi nih banyak dapatkan serapan informasi. Ibu, ini kan kita tahu Banten khususnya sudah melaksanakan PSBB, termasuk Kabupaten Lebak atau Kota Rangkas Bitung ini sudah masuk zona merah dan dilakukan juga PSBB. Saran dari Ibu, khususnya dari PKK ataupun FKLS untuk masyarakat mengisi waktu luang, tapi sebagai pola hidup sehat, apa aja Bu saran-sarannya tuh untuk mengisi waktu luang? Untuk mengisi waktu luang ya. Nah, di masa pandemi seperti ini sebaiknya manfaatkan lahan pekarangan. Jangan dibiarkan lahan yang kosong, sayang. Lebih baik, kita kan ekonomi kita sedang turun ya. Betul. Jadi tinggal di pertanian inilah gitu kita ininya gitu, manfaatkan lahan pekarangan. Dengan memanfaatkan lahan pekarangan artinya kita tidak usah mengeluarkan biaya-biaya lain untuk pemenuhan gizi anak-anak kita, keluarga. Jadi dengan pemanfaatan lahan pekarangan itu bisa terpenuhi gizi dari anak-anak kita. Kemudian taati peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah di masa PSBB ini supaya angka COVID ini segera turun Bu ya. Gemes kayaknya kita yang kita tahu kan gitu. Terus meningkat aja ya tiap hari. Terus meningkat. Kita tidak tahu dengan siapa kita berhadapan. Betul. Kita kalau perang mah kelihatan gitu orangnya ya, kita bisa menghindar. Ini nggak kelihatan. Tapi dengan virus kita tidak tahu gitu, makanya ya tiga hal inilah yang harus kita lakukan. Kabupaten Lebak sudah cukup maju. Kita punya Perbub 28 untuk mencegah hal-hal ini gitu. Supaya tidak berkembang gitu. Nah, ini 3M ini adalah menggunakan masker, menjaga jarak 1 sampai 2 meter minimal, kemudian cuci tangan dengan menggunakan sabun gitu. Dan jaga kesehatan. Karena sekarang banyak pilek dikit aja ya sudah ini gitu. Jadi parno juga Bu, saya parno. Jadi jangan terlalu jangan terlalu parno lah ya, tapi tetap kita harus menjaga gitu. Ya, khawatir parno juga nanti imunitasnya malah turun Bu ya. Drop juga. Kalau kita stres kan imun kita turun. Sementara kalau itu katanya ya virus itu akan cepat masuk ketika imun kita turun ya gitu. Nah, seperti itu. Jadi jangan terlalu khawatir juga, tapi kita harus tetap menjaga. Jadi harus hati-hati gitu ininya. Jadi masyarakat juga harus benar-benar menyikapi ini. Jangan abai juga Bu ya. Gitu. Siap. Ibu terakhir yang jelaskan dari kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu lakukan, walaupun tadi itu Ibu kan dengan teman-teman yang lain bekerja keras gitu kan, supaya kesadaran masalah kesehatan dan lain sebagainya benar-benar sampai ke masyarakat khususnya.
Jelaskan ada harapan terbesar dari ibu-ibu khususnya untuk masyarakat Lebak dari apa yang telah dilakukan oleh ibu. Apa kira-kira harapan terbesar ibu? Sebelum saya menjawab, kemarin kita baru melaksanakan kegiatan membagikan masker ya. 10.000 masker 10.000 dari masker. tim penggerak PKK, kemudian 10.000 masker dari FKLS. Jadi ada 20.000 masker. Sambil pada saat memberikan saya meminta kader-kader saya untuk melakukan sosialisasi 3M tadi. 3M tadi ya. Dan dibagikan langsung ke rumah-rumah gitu. Tidak Sasarannya tepat tuh ya. Harus tepat sasaran gitu. Nah, berikan sosialisasi kepada mereka mengapa kita harus menggunakan masker gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tadi pemanfaatan lahan pekarangan dan lain-lain itu sambil mereka berikan sosialisasinya. Kemudian tadi harapan saya. Jelas harapan itu. Harapan saya ke depan adalah saya ingin masyarakat Kabupaten Lebak ini lebih sejahtera. Amin. Di bawah kepemimpinan Ibu Haja Iti Oktavia Jayabaya dan Pak Haji Ade Sumardi, kami menginginkan Lebak ini lebih sejahtera, Lebak yang sehat dan dengan masyarakat yang cerdas gitu. Nah, itu yang kami inginkan dan ini harapan kita semua. Semoga masyarakat Kabupaten Lebak bisa menjadi lebih baik ke depannya. Tentunya dengan dukungan dari masyarakat itu sendiri yang paling penting Bu ya. Yang paling penting untuk mencapai harapan itu Bu ya. Tetaplah bekerja dengan hati seperti yang biasa disampaikan oleh Ibu Bupati kita. Bekerja dengan hati sehingga apa yang ingin kita sampaikan kan kalau dari hati jelas gitu itu pasti tersampaikan untuk masyarakat kita. Amin. Gitu. Semoga harapan yang Ibu sampaikan tadi benar-benar bisa menjadi terwujud. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman bincang-bincang kali ini dengan tamu spesial langsung Ibu Ani Sumardi. Alhamdulillah banyak informasi yang kita dapatkan dari program PKK ataupun FKLS. Semoga harapan-harapan dan informasi tadi bisa benar-benar tersampaikan khususnya pada masyarakat luas dan kita sama-sama bisa ikut membantu program yang telah dijalankan. Kita bakal ketemu lagi di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.